Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam was-sawm bis-sahur Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah subuh yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, atas perkara iman dan Islam, sehingga di bulan yang penuh berkah ini kita diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah siang puasa di siang hari dan menunaikan ibadah sholat malam atau tarawih di malam hari. Semoga setiap amal-amal yang kita kerjakan, baik di masa lampau, masa sekarang maupun ke depan, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tentunya patut kita tujukan kepada suatu hasanah suri teladan dan pilihan Rasulullah SAW, membawa syara agung atas perkara Islam yang hari ini kita telah menjadi bagian umat Rasulullah SAW. Tentunya kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga syara agama yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya berpesan kepada diri pribadi termasuk jemaah sekalian yang subuh hari ini hadir. Mari kita jaga kebaikan agama ini atas diri kita. Jangan sekali-kali kita telah sampai kepada kita nilai kebaikan karena sebab kesalahan kita atau kebodohan kita, kemudian perbuatan kita itu telah membuat fitnah atas agama yang mulia ini. Karena hari ini banyak umat yang zaman sadar atau tidak, secara perilaku telah membuat dusta atas agama. Sebagaimana kita jumpai, kita ini adalah umat muslim terbesar di bangsa ini, tetapi tidak sedikit juga yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di bulan suci yang penuh berkah ini, juga masih banyak saudara-saudara kita yang juga perlu menunaikan ibadah puasa atau siang di bulan suci Ramadan. Maka secara tidak langsung dia telah membuat fitnah atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita terlindung dari perkara-perkara seperti ini. Jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi cerita sebagaimana dengan tema inspirasi dakwah pelosok negeri pedalaman Nusantara. Kenapa ini saya angkat? Kenapa satu bulan suci Ramadan yang kurang lebih 11 bulan di daerah pedalaman, dan kemudian di bulan yang berkah ini saya datang ke beberapa kota di Indonesia dalam rangka menyampaikan, karena ini adalah program nasional Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan misi besarnya, yaitu mengirimkan dai ke penjuru pelosok Nusantara. Alhamdulillah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sampai sekarang baru bisa mengantarkan 1.500 dai untuk bertugas di daerah-daerah pedalaman pelosok terpencil, tidak tersentuh oleh pemerintah, kecuali dakwah yang hari ini bisa hadir di tengah-tengah mereka. Dan pada tahun 2021 pada bulan Januari, Dewan Dakwah di tengah-tengah kondisi bangsa ini pandemi, kita juga masih bisa mengantarkan 114 dai ke 33 provinsi di daerah-daerah pedalaman terpencil yang belum terjangkau dengan dakwah. Tentunya jumlah itu tidaklah sebanding dengan luasnya daerah-daerah pedalaman yang ada di wilayah Nusantara. Maka inilah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini saya ingin mengajak berbagi pikir
Semoga kening kita juga bisa tertutup, kemudian hati kita ini juga bisa tertutup bahwa sesungguhnya ada tanggung jawab besar pada diri kita. Tetapi ketika beban yang berat ini kita bisa pikul secara bersama dengan itikad wa taqsimu bihablillah, ketika seluruh umat muslim ini bisa bersatu di tali agama Allah, maka insya Allah kita akan menjadi solusi menyelesaikan persoalan umat. Tetapi ketika kita kaum muslimin yang besar tidak bisa bersatu, maka sesungguhnya ini bisa menjadi musibah terhadap muslim yang begitu besar pada bangsa ini. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di slide saya tidak bisa melihat, tetapi saya ingin katakan di dalam ayat itu adalah kisah perjalanan dakwah di pedalaman. Yang digambar ini kita sudah bisa jangkau dengan kendaraan. Tetapi nanti kalau kita ingin lebih jauh tahu tentang kisah perjalanan dakwah pedalaman secara khusus kepada identitas masyarakat suku Taul Awana yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, yang mereka berada di 3 wilayah kabupaten, yaitu di 3 wilayah pedalaman kabupaten yang ada Sulawesi Tengah, Morowali Utara, Tujuh Una, dan Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai. Ternyata mereka adalah identitas suku Tawa yang begitu besar di daerah pedalaman Sulawesi Tengah. Dan tentunya di Sulawesi Tengah bukan hanya ada satu suku. Kalau di Kabupaten Banggai, khususnya di Banggai Laut, di sana ada suku Banggai. Saya pernah sampai di tempat itu namanya daerah Tatarandang, yang juga itu belum tersentuh dengan dakwah. Dan termasuk di Kabupaten Banggai terhadap identitas masyarakat asli dalam hal ini Loingan. Saya beberapa kali juga berjumpa dengan masyarakat Kecamatan Guntar, bahkan di Pagimana. Ada daerah-daerah pedalaman yang belum tersentuh dengan dakwah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kisah perjalanan saya ketika saya membangun kampung Alap yang kedua di Kecamatan Bungku Utara, dan dia posisinya di daerah belakang Gunung Tokala. Dan tentunya medan ini tidak mudah untuk dilalui. Kadang-kadang kami harus menempuh perjalanan 2 hari. Ketika itu cuaca kondisi normal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ini saya sampaikan? Berangkat dari kisah, kenapa saya sampai bisa di Kampung Mu'alaf yang namanya Dusun Moyo adalah kampung pertama yang kami bikin atau yang kami buat di daerah pedalaman. Seandainya ini terjadi pada diri kita, kira-kira kisah ini apa yang menjadi kerangka berpikir kita? Pada tahun 2002, saya mengadakan perjalanan syafaat, dan seingat saya pada tanggal 7 April 2002, saya sholat di Masjid Al-Furqon, tepatnya Desa Tanah Sumpu yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Mangunslato, dan kemudian sudah mengangkat menjadi suatu otonomi baru Kabupaten Morowali Utara. Ketika sholat asar, saya sholat di masjid itu. Selesai sholat, saya duduk di depan pentas masjid. Tidak lama kemudian datang seorang anak muda, dan kemudian dia berkata, "Izin Bapak, apakah Bapak saya ini tidak mengganggu?" Saya katakan tidak. Bapak melihat orang yang duduk di bawah pohon jambu mente itu? Iya. Dia ingin berbicara, tetapi tidak mengerti bahasa. Apakah Bapak sudi menghampirinya dan untuk mendengar apa yang akan diceritakan oleh beliau? Saya katakan iya, antarkan saya kepada beliau. Dan orang itu bernama Jengki, usianya 76 tahun. Setelah saya berdiri di hadapan beliau, kemudian anak muda tadi ini menerjemahkan, berangkat dengan kalimat, "Kasihan saya,
kasihan saya, dan itu diulang berkali-kali. Usia saya sudah seperti ini. Orang tua kami, nenek-nenek kami sudah meninggalkan kami. Padahal kami ini merindukan Islam. Apakah saya kemudian nanti meninggal tidak dalam keadaan Islam? Kira-kira jemaah sekalian ketika mendapatkan pernyataan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Maka seketika itu saya hancur dan lenyap, jatuh dari berdiri. 5 menit kemudian baru bisa berdiri dan kemudian mampu memeluk orang itu. Dan saya mengetuk keningnya dan menyampaikan kepada anak muda itu, sampaikan kepada orang tua ini, saya tidak bisa menjawab saat ini juga, tapi izinkan saya untuk menjawab keesokan pagi. Maka saya tidak menjalankan perjalanan untuk pulang ke Banggai, dan saya menginap di Masjid Al-Furqan itu, dan saya bermunajat kepada Allah supaya diberikan kemantapan. Apakah saya harus balik bertemu anak dan istri? Apakah saya pergi ke tempat orang tua itu? Alhamdulillah, ternyata Allah mencintai, sehingga saya menyampaikan kepada orang tua ini melalui anak muda tadi, saya akan pergi ke tempat beliau. Maka saya tanya, di mana tinggalnya? Maka ditunjuk di arah barat. Saya tinggal di balik gunung itu. Itu dikatakan. 6:30 saya melaksanakan ekspedisi jalan dakwah ke tempat beliau. 1 gunung kita lewati, ternyata masih ada gunung yang kedua, masih ada gunung yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ternyata malam sudah tiba, dan kami pun harus tidur di hutan belantara. Besok pagi bangun, melanjutkan perjalanan. 1 gunung dilewati, 2 gunung dilewati, 3 gunung dilewati. Alhamdulillah, dengan izin Allah, jam 2 malam baru tiba. Inilah perjalanan dakwah, hadir di tengah-tengah masyarakat identitas suku Totawa. Dan alhamdulillah, saya bisa berada di tengah-tengah mereka kurang lebih 3 pekan. Yang ketiga itu, saya lebih banyak menjumpai mereka masih menutup dirinya dengan kulit kayu pohon. Dan ketika matahari mulai menyingsing, selesai sholat subuh, saya melihat wajah-wajah yang begitu diam, dengan mata-mata yang diam, karena mereka antara ingin tetap bertahan dan ingin lari, karena ternyata mereka adalah memiliki sindrom rasa takut yang sangat akut, dan itu terjadi secara anak pinak. Maka saya ingin mencari tahu apa dasarnya. Ternyata mereka belum punya sejarah kelam bahwa di zaman penjajahan mereka pernah dibangkai secara massal. Ini menurut mereka. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah potret perjalanan kami ketika sudah bisa ditempuh dengan kendaraan dengan kondisi seperti ini. Kemudian dengan sebab orang tua tadi, alhamdulillah, di daerah pedalaman yang hutan belantara ini, kemudian kami bisa melahirkan 1 kampung awak yang namanya Dusun Moyo. Kenapa? Melalui orang tua tadi yang bernama Jengki, mereka berbondong-bondong menuju agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbondong-bondong menuju agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diikuti gelombang-gelombang berikutnya. Hari ini kita telah mampu melahirkan 3 perkampungan mualaf yang kurang lebih sudah 700 lebih jiwa masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dakwah di pedalaman ini tidak semudah membalik telapak tangan. Ada proses yang kita harus lakukan. Bahkan di sisi lain, kita juga tidak sendiri. Ada umat lain juga yang berdakwah. Mereka sejak tahun 40-an, mereka memiliki fasilitas yang sangat kuat karena mereka punya landasan pesawat, mereka punya helipad. Kenapa mereka punya landasan pesawat? Karena mereka punya Cessna, karena mereka juga punya helikopter.
sementara kita hanya punya DN11. Tapi alhamdulillah para dai-dai dewan dakwah yang diterjunkan ke daerah pelosok negeri, rata-rata mereka adalah lulusan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir yang jumlahnya 6 tahun. Kemudian mereka memiliki kewajiban untuk melakukan KKN selama 2 tahun di daerah pedalaman seluruh Nusantara. Dan alhamdulillah misi ini pun menghasilkan pedalaman yang tadinya eksklusif, maka tidak menjadi eksklusif lagi bagi umat yang lain. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Agar kita memiliki tanggung jawab yang sama, bahwa dakwah betul-betul membutuhkan tanggung jawab yang besar. Boleh di next lewatkan. Terus cari yang pengikraran syahadat. Terus ini pengikraran syahadat yang pertama. Dan di tempat ini alhamdulillah almarhum Ustaz Insan Mokoginta pernah sampai di tempat itu sebelum beliau meninggal. Tidak ada lain yang dilakukan kecuali menangis dan menangis karena melihat potret kehidupan manusia yang tidak pernah dibayangkan. Tuhan yang disembah kecuali Allah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Dan juga dihadiri Ustaz Fadilah. Beliau juga sempat pingsan karena 2 hari perjalanan. Boleh lanjut yang berikutnya. Nah ini pengislaman yang tadi. Nah ini kemudian kasih di tengah. Terus ambil yang di tengah yang prosesi persadatan. Bisa itu sebenarnya. Nah ini pada bulan Desember 2020 kita pengislaman kurang lebih 40 kakak di kampung malam yang kedua, namanya Lambentana. Kurang lebih 120 jiwa lebih masuk Islam melalui kepala sukunya yang namanya Tandaung. Dan dalam pengislaman yang kedua ini, yang di kampung malam yang kedua ini juga dihadiri oleh Ustaz Ahmad Tainam. Beliau berjalan kurang lebih hampir 3 hari untuk sampai di tempat tujuan. Dan inilah dakwah di daerah pedalaman, identitas masyarakat suku Tawawan. Dan program yang kami sudah lakukan di 3 kampung malam ini, di kampung malam yang pertama kita telah melahirkan lembaga pendidikan sekolah dasar Islam terpadu dan satu-satunya di Kabupaten Morowali Utara. Dan insya Allah tahun ini kita akan penamatan perdana. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan pembangunan masjid di kampung malam yang pertama, dan kepada kampung malam yang kedua dengan ketiga kita dalam proses pembangunan masjid. Dan kami mohon doa semoga sebelum Idul Adha kedua masjid ini rampung, karena kepala suku di kampung malam yang kedua memiliki komitmen dia akan mengajak masyarakatnya yang masih nomaden untuk berkumpul di kampung yang namanya Lambentana dan untuk berikrar syahadat ketika masjid itu telah selesai. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya masyarakat identitas suku Tawanan sangat merindukan Islam. Ternyata nanti 2002 baru impiannya terkabulkan. Di sisi lain umat lain berdakwah sejak tahun 40-an, dan ternyata mereka mampu bertahan dengan istilah kalau bahasa mereka hidup lain. Nah ini ketika kita pengislaman 40 kakak yang dihadiri oleh Ustaz Insan Mokoginta. Boleh dibesarkan suaranya?
Digeser sedikit. Bismillah. Ya. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu alla. Ashhadu alla. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadur Ini kepala suku yang masuk Islam dan mengajak masyarakatnya kemudian berbondong-bondong kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dengan menyebut, Ini Ustaz Ahmad Kainam. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, stop. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stop. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini potret dakwah di pedalaman secara khusus identitas masyarakat suku Tawanan. Dan di Sulawesi Tengah ini begitu banyak suku yang juga hari ini belum tersentuh dengan dakwah, termasuk di daerah pedalaman Kaini. Mungkin dai-dai belum bisa terhantarkan ke daerah-daerah pedalaman. Oleh karena itu, kami ingin mengajak kepada jemaah sekalian yang ada di Kota Palu untuk bisa mendukung dan mensukseskan dakwah pedalaman Nusantara, termasuk di wilayah kita Sulawesi Tengah. Saya kemarin sejak sebelum Ramadan 1 pekan lebih di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sesungguhnya di sana juga banyak daerah-daerah terpencil dan minoritas. Dan kemudian kami mengadakan kunjungan ke 23 titik masjid, karena di sana ada 316 masjid. Dan alhamdulillah kemudian melahirkan satu program masjid di Kota Pontianak siap menyisihkan uang kas masjidnya untuk mengirimkan dai, dihimpun untuk mengirimkan dai ke daerah pelosok negeri yang ada di wilayah Kalbar. Kenapa? Dai ketika berdakwah kurang lebih 22 tahun, kami di dakwah hanya mampu memberikan bekal mereka selama 2 tahun hanya sebatas 20 juta. Dalam arti 1 bulan tidak sampai 1 juta. Dan kemudian digunakan untuk hidup mereka di sana hanya mampu berumur 1 pekan. Logistik mereka. Oleh karena itu saya mengajak sebagaimana pernyataan Al-Mukarram Ustaz Uwas Abdul Somad. Alhamdulillah, jemaah suku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi konsentrasi Dewan Dakwah secara nasional. Ketika Muhammadiyah telah berdakwah dengan pendidikan, dengan kesehatan,
dengan menampung anak-anak yatim yang ada di daerah-daerah perkotaan. Kemudian NU berdakwah dengan banyaknya pondok pesantren dalam mengajarkan ilmu-ilmu. Begitu juga organisasi-organisasi lain seperti Wahdah, Islamiyah, Persis. Tetapi Dewan Dakwah Islam Indonesia mengambil bagian dakwah di daerah pedalaman pelosok negeri. Oleh karena itu, di bulan yang penuh berkah, Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah hari ini juga punya lembaga ADI, Akademi Dakwah Indonesia, yaitu perguruan tinggi, dalam rangka untuk mengkader dai yang ke depan akan dipulangkan ke daerah masing-masing dalam rangka mengemban misi dakwah untuk di daerah-daerah pelosok pedalaman atau daerah-daerah yang terpencil mereka. Oleh karena itu, di bulan penuh yang berkah ini, kami mengajar, dan saya juga kemarin ketemu dengan beberapa pejabat instansi pemerintah, termasuk kemarin sempat ketemu subuh seperti ini di Jalan Sebra dengan Bapak Gubernur dan menceritakan bagaimana ini bisa menjadi sinergitas dalam rangka menyukseskan program dakwah pedalaman yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, yang dimana beberapa kabupaten ini terdapat banyak daerah-daerah minoritas dan daerah pedalaman yang tidak tersentuh oleh dakwah. Inilah misi besar kita. Dan ketika kita bisa gayung bersambut, maka insya Allah kita bisa mengantarkan para dai. Jadi intinya di bulan yang berkah bisa mengajak, donasikan harta terbaik kita dalam misi program dakwah menyelamatkan saudara-saudara kita di daerah terpencil untuk menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tahun depan melalui Sekolah Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, Dewan Dakwah punya target minimal 300 mahasiswa alumni STT Muhammad Natsir bisa dikirimkan kembali secara nasional di 33 provinsi. Dan kemudian daripada itu, bukan cuma seorang dai yang hadir di tengah pedalaman. Tadi kalau kita melihat di slide tayangan, juga ada wanita-wanita yang tangguh, yang kemudian mereka mendedikasikan dirinya untuk juga berdakwah mengajarkan Islam. Alhamdulillah, dari sebab pengorbanan orang-orang yang seperti ini hari ini di pedalaman Morowali Utara telah melahirkan hafiz-hafiz Al-Quran dari masyarakat suku Tawang. Bahkan sebentar lagi saya akan berangkat ke Jakarta untuk ke daerah Sukabumi, Pondok Pesantren Al-Rahmah. Hanya ingin menjemput di bulan Ramadan ini, karena ada anak pedalaman yang kita titipkan di Pondok Hafiz itu. Kemarin salam dari orang tuanya yang belum masuk Islam, kedua orang tuanya dengan satu orang kakaknya. Ustaz, tolong, kiranya anak saya pulang. Saya ingin ketika anak saya pulang, dialah yang mensahadatkan saya. Ini keinginan kedua orang tuanya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kisah inspirasi dakwah pedalaman ini bisa menjadi dorongan motivasi untuk kita juga sama-sama terlibat, dan kemudian mentaklukkan kepada saudara kita bahwa kita juga memiliki tanggung jawab yang sama. Ketika kita tidak mampu menghadirkan diri kita di daerah pedalaman, minimal sisihkan harta terbaik kita, sebagaimana Utsman bin Affan ketika tidak berangkat perang, beliau bisa mengantarkan 300 ekor unta, 1000 dinar, harta yang diantarkan untuk suksesnya perjalanan para sahabat yang pergi ke medan perang. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika tidak berangkat perang, dia juga mampu mengantarkan hartanya, dan kita mungkin tidak mampu sebesar beliau. Minimal ketika yang sedikit kita gabung, maka insya Allah akan menjadi besar dan bisa mengantarkan 1, 2, 3 dai. Maka kami hari ini di pedalaman Identitas Tawanan secara umum Sulawesi Tengah baru bisa mengantarkan 10 dai di daerah pedalaman. Untuk di Morowali Utara kami baru bisa mengantarkan 5 dai di pedalaman untuk bertugas di kampung-kampung malam. Padahal kami punya target, insya Allah kami ingin melahirkan 40 perkampungan di daerah pedalaman suku Tawanan di pedalaman Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita
kepada Allah kita bertawakal, kepada Allah kita berserah diri. Sesungguhnya hasanah Allah itu besar untuk kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau doanya anak muda.